Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahrita, peserta Latsar Angkatan 5 BPSDM Kalimantan Selatan dari kelompok 3 NDH 22 dengan tupoksi Pranata Laboratorium Kesehatan. Saya mendapatkan tugas untuk menganalisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Di sini saya memiliki 5 kerangka pemikiran. Yang pertama, mengidentifikasi beberapa isu seputar efektivitas kerja sesuai tupoksi di tempat kerja. Yang kedua, menemukan isu menggunakan metode USG. Yang ketiga, menemukan isu menggunakan metode Fishbone. Yang keempat, alternatif pemecahan isu menggunakan metode SWOT. Yang kelima, tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Selanjutnya, sebelumnya saya sudah memilah isu-isu masalah yang ada di tempat kerja. Di sini ada 3 isu yang saya angkat mengenai efektivitas kerja di tempat kerja saya, yaitu Puskesmas Simpang 41. Isu yang pertama, keterbatasan jumlah tenaga ATLM di tempat kerja. Isu yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana di tempat kerja, terutama di laboratorium. Isu yang ketiga, kurangnya kesiapan pasien dalam praanalitik pemeriksaan glukosa puasa. Untuk menganalisis isu tersebut, saya menggunakan metode WSG. WSG yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Di sini akan saya jelaskan secara singkat. Urgensi yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu. Seriousness, seberapa serius isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang muncul. Growth, seberapa kemungkinannya isu tersebut berkembang dikaitkan dengan kemungkinan masalah menjadi semakin memburuk. Selanjutnya, untuk memudahkan menemukan isu menggunakan metode USG tadi, saya lanjutkan dengan membuat tabel sebagai berikut. Pada isu yang pertama tadi, keterbatasan jumlah tenaga ATLM di tempat kerja, yang mana urgensinya saya beri poin 3, seriousness 3, growth-nya 3, dengan total 9. Untuk isu yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana di tempat kerja, tepatnya di laboratorium, dengan urgensi 5, seriousness 4, growth-nya 4, dengan total 13. Dan isu yang ketiga, kurangnya kesiapan pasien dalam praanalitik pemeriksaan glukosa puasa dengan skor urgensi 5, seriousness-nya 5, growth-nya 5, dan didapatkan total 15. Dari ketiga isu yang ada, isu yang ketiga yaitu kurangnya kesiapan pasien dalam praanalitik pemeriksaan glukosa puasa memiliki skor tertinggi yaitu 15. Lalu selanjutnya saya lanjutkan menggunakan metode Fishbone, di mana metodenya yaitu karena kurangnya memberikan sosialisasi dan fasilitas karena akses informasi media sosial yang kurang, dan kultur atau budaya kurangnya antusias pasien dalam mencari informasi pelayanan kesehatan, dan SDM-nya karena kurangnya pengetahuan pasien, sehingga diakibatkan atau mengakibatkan kesalahan praanalitik dalam pemeriksaan glukosa puasa. Selanjutnya saya bahas menggunakan analisis SWOT. SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength atau kelebihan, pasien mengetahui praanalitik pemeriksaan glukosa puasa sehingga mempermudah petugas laboratorium dalam pemeriksaannya. Kelemahannya, ketidaktahuan pasien tentang informasi praanalitik pemeriksaan laboratorium sehingga menghambat pekerjaan petugas laboratorium. Peluangnya, keberhasilan pemeriksaan karena praanalitik yang benar, ancamannya kegagalan pemeriksaan karena praanalitik yang salah. Terakhir adalah tabel alternatif pemecahan masalah. Di sini ada 3 pemecahan masalah yang saya masukkan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemeriksaan laboratorium dengan tahapan seperti sosialisasi ataupun penyuluhan, dengan hasil yang diharapkan yaitu masyarakat mengetahui praanalitik pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, memberikan pamflet tentang pemeriksaan laboratorium dengan tahapan membuat selebaran yang dibagikan kepada setiap pasien yang ada di puskesmas. Dengan hasil yang diharapkan, pasien mendapatkan informasi sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, menggunakan media sosial untuk memberikan informasi tentang pemeriksaan laboratorium.
Tahapannya yaitu membuat peta media sosial yang digunakan masyarakat untuk menyalurkan informasi terpercaya. Contohnya seperti Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Hasil yang diharapkan, pasien akan mendapatkan informasi yang terpercaya dan mudah melalui media sosial yang biasa digunakan. Untuk pihaknya, yaitu pihak dari lintas program, contohnya seperti SKM, dan ataupun Promkes atau promosi kesehatan yang ada di puskesmas tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.